Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Tuhan melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kejadian bab 1 ayat 3. Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita telusuri topik hari ini. Pasal pertama dan pembuka dalam kitab Kejadian menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi oleh Tuhan dan menjelaskan bagaimana dunia ini tercipta. Meski terdengar sederhana dan jelas, namun manusia tetap saja bertanya-tanya tentang asal-usul alam semesta. Sebagian besar pemahaman masyarakat modern tentang alam semesta didasarkan pada pengamatan benda-benda langit. Menurut ilmuwan NASA modern, bahwa teleskop bagaikan mesin waktu, melihat keluar angkasa seperti melihat kembali ke masa lalu. Kedengarannya aneh, tapi sebenarnya tidak sulit untuk dipahami. Kita tahu bahwa cahaya membutuhkan waktu untuk mencapai dalam penglihatan kita. Hanya dengan cara inilah kita dapat melihat sesuatu. Namun cahaya bergerak sangat cepat, sekitar 1,08 miliar kilometer per jam, sehingga kita tidak akan memperhatikan proses cahaya di rumah bergerak ke mata kita. Namun ketika ingin mengamati bintang yang jauh di langit malam, kita menemukan bahwa cahaya dari bintang tersebut sebenarnya menempuh jarak yang jauh sebelum mencapai mata kita. Sebagai contoh, matahari berjarak sekitar 93 juta mil dari bumi. Ini berarti dibutuhkan waktu 8 menit 20 detik bagi cahaya untuk bergerak dari matahari ke bumi. Jadi, matahari yang kita lihat itu adalah wujudnya 8 menit yang lalu. Dengan kata lain, mata telanjang kita sebenarnya bisa melihat perihal di masa lalu. Jadi jika kita bisa menggunakan teleskop untuk melihat galaksi yang lebih jauh, itu berarti manusia bisa melihat masa lalu yang lebih jauh, dan kita akan selangkah lebih dekat pada kebenaran tentang asal-usul alam semesta. Tentu saja, premisnya adalah harus memiliki teleskop super canggih. Apa yang dapat kita lihat dengan pengamatan astronomi di permukaan bumi itu benar-benar sangat terbatas karena adanya gangguan atmosfer. Namun untuk tujuan itu, sepertinya sudah dekat di depan mata. Penemuan teleskop luar angkasa. Pada 25 Desember 2021, teleskop luar angkasa James Webb berhasil diluncurkan ke luar angkasa. Dibandingkan Hubble, James Webb memiliki resolusi dan sensitivitas yang lebih kuat. Melihat lensa segi 6 ini saja sudah cukup keren. Terkait temuan teleskop luar angkasa James Webb ini, sebelumnya sudah pernah diulas Mata Ketiga. Jadi kami tidak akan membahasnya lebih lanjut di sini, hanya akan melengkapinya terkait topik hari ini. Pada 12 Juli tahun lalu, NASA merilis foto pertama dari teleskop luar angkasa James Webb. Foto tersebut memuat gambaran galaksi terjauh, nebula terang, dan planet gas raksasa yang jauh. Nebula terang ini mengejutkan dunia astronomi. Namun bagi orang awam, kita mungkin hanya bisa merasakan nebula ini sangat indah, tapi kurang begitu paham di mana keistimewaannya. Sebagai perbandingan, berikut mari kita lihat sejenak grafik perbandingan ini. Foto di atas adalah hasil bidikan teleskop Hubble, dan foto di bawah dari James Webb. Untuk gambar yang sama, kualitas gambar yang diambil James Webb tidak hanya resolusinya yang tajam, tetapi juga berhasil memotret banyak benda langit yang sebelumnya tidak terlihat.
Kita lihat lagi gugus galaksi SMACS 0723 yang diambil oleh James Webb. Ini adalah foto terdalam alam semesta yang berhasil diabadikan sejauh ini. Kita dapat melihat bintang dan galaksi tampak bersinar terang, memperlihatkan banyak struktur tersembunyi, terutama galaksi jauh yang tampak lebih merah. Secara perbandingan, meskipun teleskop Hubble juga dapat memantau banyak bintang dan galaksi, namun cahayanya lemah dan jangkauan pengamatannya juga relatif kecil. Setelah melihat gambar-gambar ini, bisa dimengerti mengapa komunitas astronomi menaruh harapan besar terhadap teleskop luar angkasa James Webb. Karena teleskop yang lebih canggih dapat melihat galaksi yang lebih jauh. Ini berarti dapat melihat masa lalu yang lebih jauh. Dengan demikian, manusia akan mempunyai harapan lebih besar untuk menemukan asal-muasal alam semesta. Secara kebetulan, hanya 2 minggu setelah foto nebula pertama dirilis, James Webb berhasil memotret galaksi terjauh dalam sejarah astronomi. Usia galaksi ini sekitar 13,4 miliar tahun. Ini adalah masa lalu terjauh yang bisa ditelusuri para ilmuwan saat ini. Galaksi ini diberi nama Gliese Z13. Saat ini, penelitian komunitas astronomi terhadap alam semesta umumnya didasarkan pada hipotesis Big Bang. Menurut teori ini, volume alam semesta diyakini sangat kecil pada 13,8 miliar tahun yang lalu. Singularitas alam semesta inilah yang menjadi asal-muasal ruang dan waktu alam semesta. Berdasarkan hipotesis ini, disimpulkan bahwa pembentukan galaksi Gliese Z13 hanya terjadi lebih dari 300 juta tahun setelah Big Bang. Oleh karena itu, galaksi ini dianggap sebagai salah satu galaksi kuno yang paling dekat dengan asal mula alam semesta. Jadi, apakah itu berarti kita akhirnya semakin dekat dengan kebenaran tentang alam semesta? Mendekati asal-usul alam semesta. Teori Big Bang dapat ditelusuri kembali ke tahun 1920-an abad lalu. Setelah mempelajari teori gravitasi Einstein, pendeta Katolik dan kosmolog Belgia, Georges Lemaitre, menyimpulkan bahwa ruang angkasa terus mengembang seiring berjalannya waktu, dan pengembangan alam semesta berasal dari keadaan awal yang lebih kecil dan lebih panas. Lemaitre menyebut keadaan ini sebagai telur kosmik atau atom primordial tunggal. Namun gagasan tentang telur kosmik atau atom primordial Lemaitre tidak tersebar luas. Sebaliknya, dalam wawancara radio BBC pada tahun 1949, astronom Inggris Sir Fred Hoyle menggunakan istilah Big Bang ketika mengejek teori Lemaitre. Namun siapa sangka, teori ini justru populer dengan istilah Big Bang dan masih digaungkan hingga saat ini. Dengan kata lain, nama Big Bang justru dikutip dari seorang ahli astrofisika yang menentang teori Big Bang. Menurut Sir Fred Hoyle, singularitas awal model Big Bang tidak bisa diterima. Dia selalu menganut model alam semesta keadaan tetapnya sendiri. Hoyle melalui teori keadaan tetapnya menyatakan bahwa ukuran alam semesta tidak terbatas dan alam semesta tidak memiliki batas waktu atau akan ada sepanjang masa. Karena perbedaan gagasan inilah yang menyebabkan teori ledakan atau dentuman dahsyat mendapatkan penolakan dari Sir Fred Hoyle. Tentu saja, ada juga komunitas ilmiah yang menentang hipotesis Big Bang. Misalnya peneliti plasma Amerika Eric J. Lerner. Ia yakin bahwa foto terbaru gugus galaksi SMACS 0723 yang dirilis NASA sepenuhnya merupakan sebuah tamparan terhadap hipotesis Big Bang. Mengapa? Karena hipotesis Big Bang secara umum meyakini bahwa galaksi pada awalnya terbentuk dalam bentuk yang tidak beraturan dan berada dalam keadaan yang sangat primitif.
butuh miliaran tahun evolusi untuk membentuk galaksi spiral dan galaksi elips seperti yang kita saksikan sekarang. Namun, hasil pengamatan James Webb bukanlah galaksi primitif yang diprediksi para astronom, melainkan bentuk galaksi yang matang dan jelas, sama seperti galaksi yang kita lihat sekarang. Sementara itu, menurut George Lumet, bahwa meskipun foto ini sangat menakjubkan, namun lebih banyak memberi kesan terkejut karena galaksi yang berhasil direkam jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Galaksi-galaksi ini sangat gemerlap, kecil, dan sangat tua. Singkatnya, sudah ada sejumlah besar galaksi yang telah berkembang sempurna di alam semesta awal. Waktu perkembangan mereka dan Big Bang terlalu singkat, logikanya seharusnya tidak ada cukup waktu untuk membentuk galaksi yang begitu banyak dan sempurna. Tentu saja, komunitas astronomi arus utama saat ini masih menganggap bahwa hipotesis Big Bang adalah teori terbaik untuk menggambarkan asal-usul alam semesta. Sementara Lerner yang menentang hipotesis Big Bang itu hanya bisa dianggap sesat. Sampai di sini, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa apapun hipotesisnya, di mana seiring dengan penemuan-penemuan baru, maka para ilmuwan akan terus mengoreksi pemahaman awal yang keliru. Menurut kami, ini adalah hal yang baik, karena ketika manusia memahami suatu hal, biasanya mereka lebih dulu membuat teorinya, kemudian baru memastikan apakah hasil dari teorinya itu benar atau salah. Menghadapi banyak hal, kita hanya bisa berasumsi dulu. Terkait apa faktanya, kita juga belum tentu tahu secara aktual. Pengetahuan manusia itu sangat terbatas, sehingga asal mula alam semesta masih menjadi misteri bagi kita. Namun terkait pertanyaan asal-usul alam semesta, Nikola Tesla pernah memberikan jawabannya. Mencari tahu asal-usul alam semesta. Pada tahun 1899 silam, Tesla pernah menyebutkan dalam sebuah wawancaranya, segala sesuatu adalah cahaya. Pertama adalah energi, kedua adalah materi. Menurut Tesla, hal yang sama juga berlaku untuk penciptaan alam semesta. Materi berasal dari energi primitif dan kekal yang kita kenal, yang disebut cahaya. Selain itu, Tesla juga mengatakan, materi hanyalah representasi cahaya yang selalu berubah, karena energi jauh lebih tua dibandingkan materi. Apakah ini berarti bahwa cahaya adalah dasar penciptaan materi? Faktanya, para ilmuwan mempunyai banyak metode terkait apa itu cahaya. Misalnya menurut Newton, bahwa cahaya terdiri dari partikel, sedangkan menurut ilmuwan Belanda Christian Huygens, cahaya adalah gelombang. Selain itu juga ada fisikawan Skotlandia James Clerk Maxwell yang mengatakan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Belakangan kemudian, Einstein menemukan bahwa cahaya memiliki sifat partikel sekaligus gelombang. Energi setiap partikel cahaya berkorespondensi dengan frekuensi gelombang. Sebenarnya, pada awal tahun 1934, para ilmuwan mengemukakan bahwa cahaya dapat diubah menjadi materi itu memungkinkan. Namun percobaan yang mencoba membuktikan metode ini masih belum berhasil sejauh ini, karena memerlukan penggunaan partikel berenergi tinggi dalam jumlah besar. Pada tahun 2012, ilmuwan menemukan keberadaan Higgs boson, yaitu partikel yang memberikan massa kepada materi untuk menghasilkan atom, molekul, dan partikel dasar lainnya, seperti halnya menciptakan segala sesuatu. Dengan demikian, partikel Higgs dianggap sebagai partikel yang membentuk segala sesuatu di dunia. Tanpanya, tidak akan ada dunia seperti yang kita saksikan. Inilah sebabnya mengapa ia dinobatkan sebagai partikel Tuhan. Penemuan partikel Higgs mungkin bisa dianggap sebagai tonggak penting dalam eksplorasi ruang angkasa.
karena ia tidak hanya membuktikan ruang hampa itu tidaklah hampa, tetapi juga menunjukkan bahwa ruang angkasa adalah ketiadaan. Dikatakan bahwa beberapa fisikawan kini bahkan mencari partikel baru yang mentransmisikan partikel materi gelap, yaitu dark photon atau foton gelap. Namun ini adalah cerita yang berbeda dengan topik yang dibahas hari ini, jadi kami tidak akan membahasnya lebih lanjut di sini. Sebenarnya, perkataan Tesla di atas mengingatkan kami pada isu kosmik yang pernah dibicarakan terkait Area 51, The Alien Interview. Alien Arrow mengatakan bahwa sebelum alam semesta sebenarnya terbentuk, alam semesta itu seperti ilusi yang muncul dan menghilang bersama imajinasi penyihir. Pernyataan ini sangat mirip dengan pernyataan yang disebutkan dalam Alkitab di awal, ketika Tuhan mengatakan bahwa jika ada cahaya, maka ada terang. Di penghujung video, coba kita berpikir liar sejenak di sini. Jika Tuhan itu Maha Kuasa, apakah pikiran Tuhan mempunyai energi yang sangat kuat, dan energi ini dapat menciptakan materi bahkan berevolusi menjadi segala sesuatu? Dan manifestasi paling dasar dari energi ini adalah cahaya. Hal ini juga menjelaskan mengapa semua bentuk penggambaran Tuhan dan dewa maupun Buddha yang dilakukan oleh manusia itu berhubungan dengan pancaran cahaya yang menyilaukan, karena ia adalah perwujudan dari semua sumber energi. Dan jika kita renungkan, apakah yang sedang dieksplorasi manusia saat ini hanyalah manifestasi cahaya yang selalu berubah, namun tidak dapat memahami fakta di balik cahaya tersebut? Pertanyaan lainnya adalah, jika kita sebut cahaya itu adalah energi, lalu apakah materi gelap itu? Pengetahuan manusia tentang materi gelap alam semesta jauh lebih sedikit dibandingkan pengetahuan tentang cahaya. Alam semesta yang ingin kita pahami ini bagaikan jurang yang tak berdasar. Namun terkait ini, kita hanya bisa bersikap optimis. Ketika manusia semakin sadar akan maha besarnya alam semesta dan betapa kecilnya manusia itu, banyak pemahaman awal yang diketahui saat ini kemungkinan akan terguling di masa depan. Mungkin suatu saat nanti, fakta tentang alam semesta akan terungkap di depan mata kita. So, kita tunggu dan lihat saja jika masih diberi kesempatan melihat mentari pagi lagi olehnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.